Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini dimana tentang ketulusan cinta. Ya, apakah dia tulus mencintaimu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Tetapi seperti biasa, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja, saya kocok kartunya dulu, kita pick a card hari ini, pilih kartu, ya. Apakah ada ketulusan untukmu dan dia memang tulus mencintaimu? Wah, kita bagi dua kartunya ya, saya satu kali lagi untuk kocok. Oke. Dan kita bagi dua kartunya, kita lihat apakah memang dia betul-betul mencintaimu tulus ataukah tidak. Ini bisa juga untuk kalian ya yang mungkin masih PDKT dan masih ragu apakah dia betul-betul tulus atau cuman sementara aja nantinya, atau cuman karena memanfaatkan atau hanya kesepian aja ya. Nah, ini bisa sebagai acuan juga ya. Oke, di sini ada dua kartu ya, di mana untuk pile pertama dan pile kedua. Silahkan kamu pilih, mungkin si A untuk pile pertama dan si B untuk pile kedua ya, atau random si B untuk pile pertama dan si A untuk pile kedua. Kalau ada dua orang silahkan pilih ya. Tapi kalau cuma satu orang ya pilih satu di antara kedua pile ini. Kira-kira yang mana sesuai intuisimu ya. Kamu bisa menyesuaikan saja. Ini pun juga bisa dari mantan. Apakah mantan ingin balik? Dia tulus tidak nih ya? Atau kamu modus ya? Ini ada juga saya rasakan energinya ya. Masih bimbang, galau ya. Karena takut nanti diulang lagi kesalahan yang sama dari mantan ya. Oke, langsung saja. Kalau terlalu cepat bisa di-pause dulu. Kamu pause, habis itu tenangkan hati, tenangkan pikiran, baru memilih. Setelah memilih baru kamu bisa lanjut mendengarkan readingannya. Oke, saya langsung saja untuk menghemat waktunya. Di pile pertama ya, saya sisihkan pile keduanya. Oke, untuk kalian yang memilih pile pertama ya, bayangkan dirinya yang kamu terkoneksikan dengan orang di pile pertama ini. Dia ada duduk di depan kamu, tersenyum padamu, sambil menatap matamu dan kamu pun menatap HP ya. Ini kamu membayangkan dia ada di sampingmu sambil kamu menatap layar HP untuk pentransferan energi. Kita lihat, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana tentang ketulusan cinta. Untuk pile pertama ini, apakah ada ketulusan cinta? Ya, apakah benar-benar dia betul-betul mencintaimu ataukah bagaimana? Kita lihat. Oke, di sini ada Three of Cups. Wah, dia ini kayak macam masih belum ini ya. Orang ini saya lihatnya nih masih belum fokus ke kamu. Masih ingin, ya mungkin kalau mau dibilang ya bermain-main lah, belum serius. Walaupun mungkin dia punya hati, oke saya mau serius, tetapi mulutnya saya mau serius, tetapi hatinya sebenarnya tidak. Dia belum konsisten, ya. Tuh, ada hubungan menggantung, the hangman di sini. Ya, kalau kamu bersama saat ini ya berarti dia sendiri pusing dengan hidupnya. Bagaimana mau mengurus kamu? Sedangkan dia aja pusing, untuk dirinya sendiri pusing. Jadi ya otomatis pacaran-pacaran tapi ya bingung lagi dengan kondisinya. Kadang-kadang dia bilang A,
tapi perlakuannya B, tidak konsisten dengan ucapan. Ya. Dan kalau orang baru ini dia mau datang karena ya lagi penasaran. Orang baru ini datang, kalau misalnya orang baru ya, ataupun mantan ya, ataupun karena dia kesepian, persinggahan, atau mungkin karena kamu punya sesuatu yang ingin dia dapatkan. Entah duit, entah popularitas, entah ya enjoy happy gitu. Ya, karena saya lihat untuk pile pertama ini, orang ini tidak merasa bersyukur ya. Orang-orang yang terkoneksi dengan pile pertama ini adalah orang-orang yang mau lebih dan lebih. Macam contoh hari ini kamu lebih, tapi nanti besok ada yang lebih dari kamu, dia akan berpaling. Orangnya tidak setia, orangnya masih labil. Kadang-kadang galau-galau ya, ujung-ujungnya mau cari mangsa. Ya, galau-galau artinya mungkin di media sosialnya ya, curhat-curhat. Orang yang belum dewasa dalam berucap, bersikap, bertindak. Jadi nanti kalau kamu terkoneksi dengan dirinya, ya siap-siap aja kamu tekanan mental. Ya, karena menghadapi karakter dari dirinya yang masih kekanak-kanakan. Ya, entah perempuan entah laki-laki, kamu bisa menyesuaikan. Karena untuk kondisi orang ini, dia akan membuatmu menunggu, bingung ya, karena tidak ada kepastian ya dari suatu hubungan. Tuh. Bisa cuman teman tapi mesra, ataupun pacar tapi serasa orang lain karena cuek, cuman sebatas oke, aku punya pacar, tapi effort ke pacar nggak ada ya, cuman oke, aku punya pacar gitu ya, ibaratkan patung doang dipajang bahwa ini aku punya pacar, tapi untuk kebersamaan itu tidak. Dan itu yang membuatmu juga pusing ya, lelah, berdrama. Kamu gak akan bahagia bersamanya nih, kamu akan pusing, stres, lelah ya. Kamu memberikan cinta sejati tapi malah dia membalasnya dengan ketimpangan dalam artian kamu yang menopang, dia santai-santai baik, kamu berjuang, dia malas tahu. Jadi tidak ada sinkron secara energi, tidak ada kesetaraan, adanya timpang, pincang. Kamu berjuang sendiri, akhirnya kamu pusing sendiri, akhirnya kamu capek sendiri. Nah ini ya, jadi kalau mau dibilang apakah dia tulus mencintaimu, tidak. Ini hanya modus dari nama baik ya. Ini bisa juga kalau pasangan ya, pasangan mungkin saat ini bersama ya, cuman suami istri, tapi tidak ada di dalam rumah tuh nggak ada kasih sayang gitu. Ini pun juga kalau pacaran ya, pacar aja tapi nggak nikah ya, untuk dikatakan nggak, ya laku aja gitu, tapi masih jelalatan kiri kanan ya, nggak mau punya kepastian untuk masa depan, atau alasan ini alasan itu untuk menunda dari tanggung jawabnya ya. Dan di sini kondisinya kamu akan stres, pusing sendiri menghadapi orang ini kalau seandainya kamu masih bersama dia, ataupun nanti kalaupun kamu terima cintanya. Karena orang ini orang labil, orang yang terkoneksi dengan kamu di pile pertama ini adalah orang yang masih tantruman ya. Dia salah tapi nggak mau koreksi diri, dia tidak mau, dia selalu merasa diri paling benar. Terus jalan keluar bukan masalah bukan dicari jalan keluarnya, tetapi malah lari dari masalah. Orang-orang childish, orang-orang penuh dengan egois, sisi egoisnya tinggi, dan tidak sabaran ya, marah-marah, ribut. Dia belum cerdas secara emosional, selalu menyalahkan kamu. Setiap masalah dilihat dari sisi negatif, bukan dari sisi solusi, tapi dia berfokus pada masalah, ribut aja, dan akhirnya kamu akan lelah. Jadi kalau mau dibilang apakah dia tulus mencintaimu, tidak. Karena orang yang tulus mencintaimu akan membuat pasangannya nyaman. Tulus mencintaimu akan membuat pasangannya tidak bersedih, dan ada perjuangan untuk masa depan, bukan suka-suka ya, atau malah melalaikan tanggung jawab, hanya mau enaknya saja pada saat susahnya pergi. Nah ini ada ya, kondisi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di pile pertama ini adalah orang-orang yang tidak akan membuatmu bahagia, malah membuatmu bingung, dan kamu akan akhirnya terkesan seperti hubungan hubungan yang ya toksik lah ya, tidak berkembang malah. Dan mungkin bahkan kamu akan habis-habisan secara finansial, habis-habisan secara raga
ya. Artinya mungkin kamu sakit karena pikiran, tapi dia malas tahu. Nah ini ya, jadi harus ada cinta yang setara. Kalau tidak setara seperti tadi ya, hubungan digantung ini timpang, ya otomatis kelihatan baik-baik saja tapi di mata gitu kan. Kelihatan baik-baik saja di mata, tetapi di hati, di jiwa itu tidak. Dan ini akhirnya berisiko ke tekanan mental. Nah ini hati-hati. Jangan sampai kamu terkoneksi dengan orang toksik ini, karena di sini dia playing victim. Terus ada orang-orang narcissistic personal disorder, yang tukang ngebully, yang tukang menfitnah, menghasut dan lain-lain. Nah ini ada di karakter file pertama ini, ya. Jadi jangan lihat dari sisi parasnya yang polos, ucapannya yang tulus, agamais juga, tapi hatinya busuk. Tapi lihat dari kepribadian, karena semua itu dari jiwa, dari hati, bukan dari fisik, yang mana semua itu tameng palsu yang ditutup oleh topengnya dia untuk menjerat mangsa-mangsa, yaitu salah satunya kamu. Jadi hati-hati ya. Jadi untuk file pertama di sini, apakah dia tulus mencintaimu? Tidak. Dia datang hanya sekedar butuh, ada modus, dan karena penasaran aja. Jadi tidak ada ketulusan dan dia tidak tulus mencintaimu. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi inisialnya kita lihat. Di mana kamu terkoneksi dengan ada huruf U, ada huruf A, F, G, Z, V, R, M, J, W, E, D, Y, B, N, I, X, H, dan K. Jadi inilah inisial dia, yang mana saat ini dia tidak tulus mencintaimu. Semoga resonate. Oke, kita lanjut untuk file kedua. Saya sisihkan. Oke, untuk file kedua kita lihat di sini. Apakah dia tulus mencintaimu? Seperti tadi ya, bayangkan dirinya yang terkoneksi dengan kamu di file kedua ini. Ada di depan kamu, menatap matamu, tersenyum padamu ya, sambil kamu menatap layar HP. Sambil kita pentransferan energi, kita lihat, berikan energimu sambil fokus pada kartu untuk file kedua ini. Apakah ada ketulusan untukmu dan benar-benar dia tulus mencintaimu? Untuk file kedua. Oke, kita lihat di sini dia sosok yang pekerja keras. Ada Eight of Pentacles. Memang dia agak cuek, agak dingin, dan mungkin kamu akhirnya merasakan bahwa kayak ini orang nih sebenarnya dia suka nggak sih atau bagaimana ya? Karena memang introvert ya. Sosok ini saya rasakan energinya memang nggak bisa dengan kata-kata, tapi dengan tindakan ya. Jadi bukan berarti orang cuek, bukan orang cuek dalam artian yang terlalu cuek pasif gitu ya. Tetapi dia lihat juga dari sisi saya bertanggung jawab dari action, bukan memberikan cinta itu dari I love you. Kamu nggak kenyang nanti. Jadi dia orangnya dewasa dalam berucap, bersikap, bertindak. Yang mana ya harus dikorbankan dari sisi waktu ataupun romantisan. Ya, jadi jangan salah kaprah tentang dirinya. Dia orang pekerja keras, di mana dia mau berjuang untuk masa depan. Ya otomatis dia harus korbankan waktu mungkin bersamamu, di mana dia harus kerja. Ya, kalau kamu kerja dengan orang yang selalu ada sama kamu, ya berarti pengangguran. Ya, karena selalu ada waktu untukmu, kemana-mana bisa gitu, nganggur kan. Tapi ini kan orang kerja, untuk apa? Masa depan. Dia tahu bahwa ada yang harus saya lakukan untuk orang-orang yang saya sayangi. Dan terutama untuk dirinya, yaitu tabungan hari esok. Ya. Bukan sosok yang bikin pusing, stres, mumet. Dan memang ini orangnya tegas ya, saya lihat ya. Orangnya nggak mau drama. Orangnya memang agak mempunyai sikap
ya mempunyai batasan untuk soal cinta, karena dia tahu bahwa waktu, tenaga yang dia berikan harus benar-benar ke orang yang tepat, dan orang itu pun juga memberikan value yang sama kepada dirinya, di mana pikiran yang tenang, nyaman, damai, terus bahagia tanpa ada drama, di mana tindakan nyata itu terbukti, bukan cuman omong doang. Dia berani meninggalkan memang, karena dia nggak suka drama. Tetapi orang-orang begini adalah orang-orang tulus. Kenapa? Karena dia tidak mau membuang-buang waktunya untuk drama murahan atau childish gitu. Memang sedikit kasar, sedikit punya prinsip gitu, seolah-olah nggak punya hati gitu kan. Tetapi orang ini kan ya namanya juga dia nggak mau, artinya gini, dia mau kamu bahagia karena dirinya, bukan bahagia karena mungkin dikasih barang ini, dikasih ini. Pada saat dia susah nanti, kamu cintanya berkurang. Dia mau memang betul-betul oke, kalau memang kamu menyayangiku gitu. Dari bukti nyata cinta ketulusanmu untukku. Tapi kalau kamu penuh drama, marah, tantruman, itu berarti kamu nggak bahagia bersama aku mundur. Karena dia mau membahagiakan pasangannya, bukan membuat pasangannya pusing, stres, mumet. Dia pun lagi pusing, mumet, stres. Ya. Jadi kalaupun berpisah adalah hal yang menurut dia itu baik, ya dia akan lakukan walaupun dia sayang kamu. Ini pun bisa juga terjadi di dirimu ya. Tetapi sebenarnya dia memperhatikanmu dari kejauhan. 3 of Wands, ada kerinduan di sini. Kalau seandainya kalian sudah berpisah, karena di sini ada energi mantan juga. Ya. Ataupun orang baru. Orang baru mau datang ya dengan kondisi yang baik. Kamu mau menerima saya tidak? Kalau cuman hanya untuk warawiri ataupun bersenang-senang, ya jangan saya, karena saya mau serius. Jadi dia agak diam, pasif, karena apa? Orang baru ini lagi memperhatikan kamu dari sisi bibit-bibit bobot dan mempelajari karakter kamu. Jangan sampai dia salah pilih. Ya, karena dia mau hidupnya tenang, bukan dapat sakit kepala, pusing, stres. Dia nggak suka dengan kekanak-kanakan, pola hidup yang terlalu, yang tidak ada masalah, masalah kecil dijadikan masalah besar gitu. Ya, dan dia juga mau orang yang betul-betul tulus untuknya, karena dia memberikan effort yang tulus. Dia mau menerima juga yang sama, bukan karena modus, bukan karena kesepian, bukan karena cuman sekedar persinggahan. Besok bubar lagi, dia nggak mau. Makanya dia berhati-hati dalam bertindak dan berucap. Dia nggak asal comot-comot, aku suka kamu, I love you, tebar-tebar pesona, enggak. Dia buktikan dengan cinta dari kerja. Kalau kamu menyukaiku, silahkan kita berjuang. Kalau tidak, tidak. Dia tegas. Dia tidak terlalu kayak macam mau jatuh dalam mengemis cinta, jatuh dalam cinta yang sesaat habis itu menghilang ya. Dia mau yang benar-benar waktunya itu pas dengan orang yang pas, orang yang tepat gitu. Cintanya bersandar, berlabuh di orang yang tepat, bukan orang abal-abal yang hanya menambah luka. Karena memang ini ada juga yang trauma dan trauma dari luka batin di masa lalu ya. Nah ini dia menunggu. Kalaupun mungkin kondisinya ada sinyal-sinyal darimu, dia akan datang untuk menjemputmu. Ya, ataupun kalau seandainya ini dia wanita, dia memberikan sinyal-sinyal, kamu datang dong nembak aku. Ya, aku suka kamu gitu. Mungkin dia sudah memberikan perhatian, tatapan mata ya. Tetapi dia mau action dari pasangan. Kalau seandainya wanita lebih menunggu, tetapi dia memberikan sinyal. Nah, laki-laki ini harus kamu, kalau memang kamu sadar bahwa dia memang memberikan sinyal-sinyal, kalau memang kamu mau ya silahkan. Dia sudah siap. Tapi untuk mau melihat dulu daya juangmu, kelakianmu, ya, keberanianmu, ketangguhanmu dari nembak dia. Kalau cowok, ya berarti kamu yang harus lebih up ke dia. Ya, lebih apa ya, lebih membuat, kalau cowok sih saya lihat di sini masih agak ketimbang cewek ya. Kalau cewek ini sudah siap untuk menerima, tinggal dia diam aja gitu. Tetapi kalau untuk cowok, saya lihat masih ragu ya, karena takut salah langkah. Nah, cowok energi maskulin ini bukan cowok saja ya, maksudnya secara energi maskulin, walaupun mungkin cewek tapi energinya maskulin. Ada ini yang tadi, ada trauma dan luka batin di masa lalu, takut salah langkah, takut salah pilih, dan takut dikhianati lagi. Jadi dia masih ragu-ragu ya, tetapi sebenarnya cintanya tulus untukmu.
Cuman karena ada trauma dan luka batin dan di mana belum sembuh, sehingga ragu-ragu itu yang akhirnya menghalang untuk dia berjuang untukmu. Bukan berarti dia bersikap tidak acuh tak acuh ataupun tidak mencintaimu tulus, ya. Tetapi ketulusannya itu dari sikap, bukan dari kata-kata. Jadi kamu juga tunjukkan sikap yang bagus. Bukan hanya sekedar kata-kata hadir, memberikan harapan, habis itu menghilang. Dia nggak mau seperti gitu. Tetapi dilihat dari bukti tindakan nyata. Bahwa memang kamu tulus untukku. Dari sisi perjuangan, dari sisi kejujuran, ya, dan dari sisi kepercayaan dan sopan santun, etika. Ya, nah itu dia lagi mempelajari karakter-karakter. Begitupun juga dari sisi bibit-bibit bobot dari keluargamu, ya. Jangan sampai nanti sudah cinta-cintaan, ujung-ujungnya nggak direstui orang tua lagi. Nah ini dia masih pelajari itu. Makanya dia pelan tapi pasti. Tetapi kondisinya, karena kita kan kondisinya di sini cuman sesuai tema, apakah dia tulus mencintaimu? Ya dia tulus. Tetapi kan halangan, hambatan, rintangan nih banyak. Makanya dia bergeraknya lambat. Tetapi kalau bicara ketulusan, dia tulus untuk kamu. Ya, oke, semoga resonate untuk pile kedua. Dan kita lihat untuk koneksi inisialnya, di mana kamu terkoneksi dengan ada huruf R, ada huruf P, Q, T, K, H, D, B, W, L, O, C, S, I, N, X, J, dan M. Oke, jadi itu yang bisa saya readingkan ya dari inisialnya untuk file kedua. Semoga resonate. Dan ya, itu yang bisa saya readingkan untuk kedua file itu. Semoga resonate untukmu. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta, kasih, kelimpahan, rezeki, dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.